Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin marah ketika mendengar pendukung kubu Jokowi mendemo Pak Menko Purbaya agar tidak mengaudit Pak Luhut Panjaitan dan Kapolri Listio Sigit. Pak Menteri nggak tinggal diam. Ia menyuruh Jenderal Gatot Nurmantio untuk mengawal dan memberi keamanan untuk Pak Purbaya. Nggak usah diragukan lagi keberanian dari Jenderal Gatot Nurmantio. Pak Kapolri Listio Sigit merespon soal audit pajak kendaraan dan SIM dengan mengatakan kalau kepolisian diaudit itu sama saja buka aib negara sendiri. Jadi nggak usah pakai audit-audit segala. Banyak warganet berkomentar, aib negara atau aib Bapak sendiri Pak? Nggak usah mengatasnamakan negara Pak, itu ulah Bapak sendiri. Jenderal Gatot Nurmantio mendapat tekanan dari mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini berkaitan dengan pemecatan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Presiden Joko Widodo menolak usulan pemecatan Kapolri Jenderal Listio Sigit karena baginya Kapolri Listio sangatlah setia dan mencintai Indonesia. Jenderal Gatot Nurmantio berpendapat bahwa Kapolri harus dipecat karena tidak menghargai Presiden Prabowo. Seakan enggak terima kalau Luhut Panjaitan dan Kapolri Listio Sigit dilengserkan. Mantan Presiden RI Joko Widodo bela Luhut Panjaitan dan Kapolri Listio Sigit habis-habisan. Hal ini menimbulkan kecurigaan. Mengapa Pak Jokowi bela kedua orang ini dengan habis-habisan? Apa mungkin takut jika rahasianya waktu menjabat sebagai presiden terbongkar? Menyoroti soal reformasi kepolisian, mengatakan ada sesuatu yang salah di tubuh Polri. Ada banyak kasus yang terjadi dengan melibatkan oknum-oknum anggota polisi. Hal ini harus ada perubahan dalam tubuh kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Sekarang banyak masyarakat nggak percaya lagi sama kepolisian. Megawati Soekarno Putri meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mengaudit Kapolri Jenderal Listio Sigit karena badan kepolisian sudah tidak murni lagi dan sejalan dalam kepentingan masyarakat dan rakyat. Oleh sebab itu, Megawati Soekarno Putri meminta Menteri Keuangan untuk audit Jenderal Listio Sigit. Jenderal Gatot Nurmantio optimis 100%. Pak Luhut Panjaitan akan kalah dalam sidang pengadilan kasus PT Toba miliknya karena bukti-bukti yang diberikan sangatlah valid. Kerusakan dan kerugian negara yang disebabkan sangatlah fantastis. Luhut Panjaitan wajib diadili, biar menjadi contoh. Sepengaruh apa Anda di negara ini, yang salah wajib diadili. Banyak warganet mempertanyakan sikap dari Presiden Prabowo yang masih mempertahankan Pak Luhut Panjaitan dalam jajaran Kabinet Merah Putih. Padahal sikap dari Pak Luhut Panjaitan terkenal arogan dan sering terbawa emosi. Mengapa Pak? Kok masih dipertahankan? Apa enggak seharusnya diganti aja? Kapolri Jenderal Listio Sigit semakin terancam karirnya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Banyak seruan 100%. Kapolri lengser, mulai dari Ketua Partai Megawati, Jenderal Gatot Nurmantio, sampai Presiden Prabowo. Ada sinyal akan melengserkan Kapolri Jenderal Listio Sigit karena dirinya sudah membangkang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendapat dukungan dari Ketua Partai PDI Nasional Indonesia, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri, dalam mendukung audit isu PT Toba yang dimiliki oleh Luhut Panjaitan. Menurut Megawati, bangsa ini sudah banyak dikerok oleh banyak koruptor, saatnya memberikan kepercayaan kepada rakyat. Presiden Prabowo merespon dukungan Megawati sebagai Ketua Partai PDI. Presiden Prabowo akan mendengarkan aspirasi dari sesama elit politik dan para mantan petinggi Tentara Nasional Indonesia. Jika kemauan mereka Kapolri Jenderal Listio Sigit dipecat, saya akan lakukan, dan saya tidak takut dengan Jokowi. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan Presiden Prabowo tahu cara melengserkan Kapolri Jenderal Listio Sigit secara halus. Dengan cara ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak akan bisa memenuhi permintaan Presiden Prabowo. Menhan Syafri Syamsuddin memastikan 100% Kapolri Jenderal Listio Sigit akan lengser. Demi dipuji-puji Donald Trump, presiden pilihan kalian sampai menjual rakyatnya sendiri. Prabowo pergi ke Amerika pakai kopiah. Cuman sayang, barang-barang Amerika ke sini boleh nggak sertifikasi halal. Makanya kalau nggak ada sertifikasi halalnya, nggak usah beli. Produk AS masuk RI bebas sertifikasi halal. Aturan sembelih hewan ikut standar AS. Pemerintah kita ini memang luar biasa cerdas ya. Di saat Mahkamah Agung Amerika sendiri aja membatalkan tarif yang dibuat Donald Trump, presiden kita malah terburu-buru mengambil kebijakan, bahkan sampai melepas aturan halal buat produk Amerika. Benteng terakhir kita, sertifikasi halal, akhirnya jebol juga. Kosmetik yang mengandung babi sampai vitamin yang berbahan haram sekarang bebas masuk ke Indonesia, nggak perlu label halal lagi. Yang penting dagangan Amerika laku. Baik kali presiden kita ini ya. Dan lebih parahnya lagi, kesepakatan tarif dagang yang katanya 0% itu ternyata nggak gratis. Ada harga tak terlihat yang harus dibayar, yaitu data kita. Identitas kita diduga jadi alat barter dalam negosiasi tarif dagang ini. Kita bukan cuma mengkonsumsi makanan dan barang yang nggak jelas kehalalannya. Bahkan privasi kita pun dijual, dijadiin barang dagangan. Amerika bebas mengakses data kita. Sadis nggak itu? Kebijakan ini jahat secara moral.
Nasib rakyatnya ditukar dengan janji investasi yang belum tentu nyata. Inilah pemimpin pilihan 02. Jadi singa di hadapan rakyatnya, tapi jadi macan ompong di hadapan Amerika. Selain punya presiden yang kata Mas Panji pelanggar HAM, kita juga punya menteri hak asasi manusia yang gak peduli dengan hak-hak dan asasi manusia. Sumpah Natalius Pigai, Anda ini berhak dapat prestasi sebagai menteri paling ironis di negara ini. Gimana enggak? Jabatannya menteri hak asasi manusia, tapi tiap ada tragedi kemanusiaan, makin kelihatan kalau dia ini gak berguna. Dan yang terbaru, ada anak 14 tahun yang harus meninggal dunia setelah dihantam helm baja sama anggota polisi. Bukan oknum ya, anggota polisi. Dan sampai sekarang, si menteri HAM ini belum kelihatan batang hidungnya. Belum lama ini juga ada anak kecil yang memilih mengakhiri hidupnya karena nggak bisa beli alat tulis. Nah, bukannya evaluasi sistem, menteri satu ini malah nyalahin warga sekitar yang nggak dianggap nggak peduli. Dan puncak komedinya, dia menyebut orang-orang yang menolak MBG dan Koperasi Merah Putih sebagai penentang HAM. Padahal program MBG itu udah jelas menjadi penyebab utama puluhan ribu anak keracunan loh. Rakyat yang kritis dianggap pelanggar HAM, rakyat yang mati disuruh sabar. Jadi apa maksud Bapak, proyek dan jabatan nomor 1, nyawa nomor sekian, gitu. Selain dipimpin oleh presiden yang kata BEM UGM bodoh, kita juga punya pemerintah yang suka membohongi rakyatnya. Kalian harus tahu ada yang nggak beres dengan kesepakatan dagang kita sama Amerika. Kalau kita lihat di situs Gedung Putih, di situ tertera jelas Amerika akan memiliki hak untuk mengelola data pribadi rakyat Indonesia, personal data. Sedangkan kata pemerintah Indonesia yang dikelola itu bukan data pribadi, melainkan data komersial. Ini sesat dan manipulatif. Mereka seolah-olah misahin antara data komersial sama data pribadi. Padahal di dunia digital, setiap kita belanja online selalu mengandung nama, nomor HP, email, bahkan alamat. Intinya data pribadi kita ada di sana. Nah, kenapa pemerintah menyebut ini data komersial? Menurut aku, untuk meredam amarah masyarakat, biar nggak dikritik terus lah intinya. Terus resikonya apa? Amerika itu punya undang-undang yang memperbolehkan intelijen mereka mengakses data pribadi warga negara asing tanpa surat perintah. Dengan kesepakatan ini, pemerintah kita memberi izin penuh kepada Amerika untuk memanipulasi, bahkan memata-matai kita demi kepentingan mereka. Lucu ya, padahal dulu pas kampanye selalu teriak-teriak jangan mau jadi kacungnya bangsa lain, tapi sekarang Presiden Prabowo selain menganggap nyawa hanya sebatas angka, dia juga menganggap data pribadi rakyatnya sebagai barang dagangan. Untuk pertama kalinya, Indonesia kerjasama atau berbisnis dengan Israel. Indonesia kasih resmi perusahaan energi asal Israel di Maluku Utara. Kemarin masuk Board of Peace untuk membela Palestina. Kenapa sekarang malah kerjasama sama perusahaan Israel? Nama perusahaan tersebut adalah Ormat Geothermal Technology yang didirikan oleh pengusaha asal Israel yang beragama Yahudi yang berbasis di Amerika. Dan faktanya sampai sekarang Israel masih tetap membombardir Palestina. Aduh, kenapa ya negeri ini sekarang makin bestie sama Israel? Dan kalian tahu siapa yang memberikan izin ini? Itu Kementerian ESDM, yaitu menteri kesayangan kita, Bahlil. Bahlil lagi, Bahlil lagi. Entahlah ya, apa yang dipikirkan pemerintah sekarang. Bisa-bisanya kerjasama dengan Israel. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terbukti rugikan ratusan triliun anak mafia BBM Rizal Khalid, Kerry Riza dituntut 18 tahun penjara dan ganti rugi 13,4 triliun. Sempat dibela banyak influencer bayaran dengan dalih kriminalisasi terhadap Kerry Riza. Banyak netizen yang terperdaya terhadap narasi ini. Dan beredar kabar Rizal Khalid telah menggelontorkan dana 88 miliar untuk membayar buzzer-buzzer influencer ini. Jangan sampai negara kalah sama narasi-narasi yang dibuat oleh influencer-influencer bayaran ini. Karena Rizal Khalid takkan tinggal diam ketika anaknya dijadikan tersangka di Indonesia ini. Dari berita ini aku cuma mau ngomong bahwa mari kita rayakan kematian demokrasi. Di saat partai politik yang harusnya menjadi pilar penjaga demokrasi, malah secara terang-terangan ngomong seperti ini. DPR itu harusnya mewakili suara rakyat. DPR itu harusnya punya fungsi pengawasan untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Jadi, kalau ada kebijakan pemerintah ataupun presiden yang nyeleweng dari kepentingan rakyat, DPR bisa protes. DPR bisa mengevaluasi. Tapi ternyata semua itu hanya mimpi, guys. Dari berita ini semakin membuktikan bahwa selama ini memang benar rakyat itu hanya menjadi komoditas suara. Rakyat itu hanya menjadi ternak suara 5 tahunan. Selepas itu ya udah, tergantung kepentingan penguasa. Jadi lagi-lagi aku ingin minta tolong kepada kalian semua di pemilu nanti, minta tolong untuk lebih bijak dalam memilih. Entah itu caleg, entah itu partai politik, entah itu presiden, entah itu bupati, dan lain sebagainya.
Karena memilih dengan bijak adalah suatu kewajiban untuk menjaga demokrasi kita dari kehancuran. Gimana menurut kalian?